Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk lagi Samsung M10. Asusnya pecah LCD-nya. Daripada keinginannya melakukan kebaikan. Nah, itu ammarah bisu. Bahkan ammarah bisu ini lawan dari nafsul mutmainnah. Dia menjadi loncat-loncat. agen maksiat. Kalau ada dia, maksiat tambah seru. Itu ammarah bisu. Pecah. Jadi langsung ya diri kita sendiri ya. Jadi eksekusi orang itu kita sendiri. Ganti LCD-nya. Kalau dia agak baik dikit sambil dengerin tausiah pengajian Buya Ar-Razi Hasim. Loncat-loncat. Lama yalumu lawman, mencela. Lawamah yang banyak mencela dirinya, menyalahkan dirinya. Coba antum habis maksiat nyesel nggak? Habis nyesel nyalahin dirinya atau nyalahin orang? Sudah hilang. Sama, nyalahin diri. Berarti pernah dibongkar nih. Ada penyesalan, lalu mengalamatkan penyesalan itu ke orang lain, ini gara-gara dia nih, gitu ya, atau ke diri sendiri. Pernah ganti Kalau apa ya? bisa menyalahkan diri sendiri, berarti sudah lolos dari nafsu LCD yang masuk nih, ke nafsu ini cas. lawamah. Dari nafsu lawamah sudah di ujungnya, karena sudah bisa memandang bahwa diri kita lah yang bermasalah. Nah, ciri-ciri nafsu lawamahnya belum bisa disembuhkan. Kalau maksiat, kalau salah, selalu menyalahkan orang. Ini sifat buruknya ini. Lanjut lagi, barusan ada tamu. Sifat baik kamu ini. Bukan terjemahannya Allah lalu membisikkan supaya dia berbuat baik atau berbuat buruk. Nah, begitu. Ini sudah pernah dibongkar ya, sampai patah ini. Pernah rusak apanya juga nggak tahu. Ada satu riwayat yang masyhur di kitab kita. Dilepas yang ini. Cuma sayang. Oke, setelah diteliti langsung aja. Aku adanya pakai tapi maknanya sahih. Gun. Sesuai dengan ayat-ayat ini. Bahwa dahulu kala ketika Allah menciptakan jiwa, maka Allah bertanya, karena ini sudah pecah jadi nggak terlalu risiko ya, kali LCD-nya nggak pecah, risiko malah. Jadi yang suka ngomong gua, saya, itu sifatnya nafs. Jujur, suka nggak ngomong saya, menurut gua, seneng nggak? Seneng ya? Kok dia nggak menghargai saya? Gitu. Pernah ngalamin gitu nggak? Ya. Kok dia nggak menghargai aku? Nah, ada perasaan begitu dalam berinteraksi? Berarti nafsnya lagi on, Pak. Lagi on itu. Ditanya lagi, man anta? Wa man ana? Siapa kamu? Siapa aku? Sama jawabannya. Aku, engkau. Makanya sifat egois itu sifatnya nafsu, bawaan nafsu. Jadi nafsu ini itu dulu pernah Allah Subhanahu wa taala celupkan
ini sudah kepada bi'rul zulum, pernah ganti LCD, ternyata bukan LCD ori. kegelapan, Udah kegelapan syahwat. santai saja. Masing-masing kita punya, Pak. Walaupun soleh ini kayaknya berjenggot, berkopiah, bergamis, bersarung, nafsu kita sama-sama jelek. Mau saya, mau antum sama. Ya, jadi nggak usah putus asa ya. Biasa aja. Sudah pernah Siapa tahu gantian. lebih mulia dari aneh. Gitu, dalam nafs. Tapi kalau udah merasa mulia, berarti nafsnya udah rusak. Nafsu udah rusak. Baik. Lalu Allah buatlah nafsu itu lapar. Dibuat lapar itu nafsu. Sekian ribu tahun dia lapar. Lalu Allah bertanya lagi, Ayyatuhan nafs, man ana wa man anta. Saya siapa? Engkau siapa? Kata Allah. Terus nafs itu merasa butuh. Apa kata nafs? Ya Rabb, anta Rabbi. Engkau adalah Rabb, Tuhanku. Sedangkan aku adalah hamba. Inilah muasal daripada tazkiyatun mujahadatun nafs. Jadi nafs ini hanya bisa dikekang dengan satu hal. Oke, Lapar. sekarang dites dulu ya. Gak bisa lebih, gak bisa kurang. LCD nya dites dulu. Gak bisa lebih dari itu, gak bisa kurang juga dari itu. Sedikit lapar deh. Jadi kalau untuk merasa bahwa susah mengelola diri ini, puasa. Jangan hanya puasa fisik, mulai puasa yang sifatnya lebih detail. Pernahkah kita puasa gadget? Pernahkah kita puasa ngomong yang buru-buru? Jangan puasa ngomong gak ngomong sama sekali. Puasa tidak ngomongin orang, bisa nggak? Pernahkah kita puasa tidak memikirkan dunia? Syekh Abdullah Faiz Ad-Dabustani An-Naqsyabandi Tes itu dulu. kalau beliau terpikir dunia, beliau tobat mandi wajib, mandi tobat. Ada orang begitu, Pak. Kalau kita baru bangun tidur ingat dunia nggak? Nyari handphone. Bener. Antum bangun tidur nggak nyebut nama Allah. Allah cemburu. Untung masih dikasih nyawa bangun subuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Oke, sudah ada penampakan. An-nafs al-mulhamah. Allah ngasih tahu kepada jiwa di dalamnya ada fujur, Agak berat HP-nya. kehinaan, syahwat. Oke, tes dulu ya. Dan juga ada takwa, ada nilai baiknya. Maka sampai nanti, sampai kita mati, ini gak akan selesai. Walaupun sudah naik jadi nafsu mutmainnah. Oke, sudah Maka oke. jangan pernah merasa aman dari diri kita. Tempatnya foldernya berantakan ya. Saya Kayaknya anak nggak kecil pernah yang merasa punya. diri saya aman. Apalagi udah sok-sok suci. Oke. Doain orang, lupa doain diri sendiri. Aku doakan kalian husnul khotimah. Dia lupa sama dirinya sendiri. Baru tobat dari musik, udah sok menggurui orang lain. Dia belum tobat daripada egonya. Baru hijrah beberapa bulan, udah berani menggurui orang lain. Lupa menggurui dirinya. Lalu melihat orang lain yang melakukan hal masa lalu dia dengan pandangan hina. Kita agak sedih dengan orang-orang begini. Ya. Matikan Sedih lagi. dengan kita sendiri. Kok kita mau juga nonton orang begitu? Ya. Baru proses. Inilah gerbang mulhamah. Jika dia sudah mengenal sisi buruknya,
menyesali putus asa kalau terjebak pada maksiat. Emang dari sononya udah begitu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Memang karakternya nafs ini begitu. Oke, proses Lim Dia mengikuti yang sudah ditunggu ini sama yang punya, suruh nganterin. halal yang haram. HP-nya belum selesai. Maka Bapak Saudara makan Allah, kalau kita sudah tahu, coba lihat filosofinya. Kenapa Allah tidak pertama kali mengatakan fa'alhamaha taqwaha wa fujuraha? Tapi yang dimulai apa? Fujur dulu baru takwa. Walaupun secara bahasa Arab wow itu artinya setara, tapi secara makna apa kata Imam Syafi'i? Ibda bima bada'ahullah. Imam Syafi'i itu kalau ketemu ayat susunan, maka beliau mengatakan mulailah memperhatikan dari mana Allah memulai. Itulah rahasianya, bahwa orang itu pasti muncul dulu fujurnya, kekejiannya. Jangan-jangan saya lebih keji daripada antum, kan nggak tahu juga. Jangan-jangan yang berbicara ini lebih hina daripada yang mendengarkan. Tapi jangan putus asa. Allah itu masih tahu bahwa diri kita hina. Kalau kita terjebak, jangan putus asa. Kita punya sisi yang takwa. Oke, sudah. Disebut tobat. Gitu. Maka orang-orang yang bertobat dari masa lalunya dengan menyalahkan dirinya sendiri, Oke, tidak tinggal menyalahkan karet. orang lain, lalu mentazkiyah dirinya, membersihkan Andalan dirinya, saya ini. baru kemudian Andalan saya karet. orang ini sudah mulai naik ke makom berikutnya, an-nafs al-mutmainnah, jiwa yang tenang. Lalu bagaimana cara supaya jiwa itu bisa dibersihkan? Maka kita katakan mujahadah itu nama sekolahnya, kurikulumnya namanya tazkiyatun nafs. Bisa bedain? Tasawuf itu nama kampungnya. Jadi tidak ada namanya tazkiyatun nafs kalau tidak bertasawuf. Nggak akan ada, Pak. Oh, ini sudah ada sebelum tasawuf. Iya, tapi itu spiritnya tasawuf. Tazkiyatun nafs itulah yang disebut dengan taubah. Oke, Tazkiyatun sudah nafs itu selesai. Untuk dimulai dengan baterainya berapa persen ini? itu dengan cara puasa. Kalau tinggal dikit ya sambil dicas sambil nunggu Tobat dari dosa. kering. Jadi kalau kita turunkan tasawuf, mujahadatun nafs, Berapa baterainya? apalagi tazkiyatun nafs. Gitu modelnya. 93. Jadi kalau ada orang Masih banyak ya. Enggak apa-apa, dipenuhin 100 sekalian. tapi tidak Oke. tasawuf, Itu tadi cara bongkar LCD pasti ada Samsung M10. Sekalian proses pergantian LCD-nya. atau petanya yang tadi dimulai dari jiwa yang empat. Amarah, lawwamah, ilhamah, baru masuk. Tinggal tunggu kering. Nah, empat aja udah cukup dulu sebelum yang tiga yang lain. Oke. Jadi taubat itu bukan saja dengan Selamat sore. maksiat kita. Salam dari Naufal Sel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.